luar biasa. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, salah satu di antara kalian memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Silakan, Iven. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, mari kita melakukan doa. Amin. Terima kasih Iven sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Baik, sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, Ibu akan menabsen kalian. Yang pertama ada Lia, yang kedua Iven, yang ketiga Carmel, ada yang keempat Junior, Ibu. Baik, untuk hari ini yang tidak hadir satu orang itu Junior. Jadi bagi kalian yang hadir tetap mempertahankan kehadiran kalian ya. Baik, kita akan memulai dengan materi hari ini. Namun sebelumnya ada yang tahu materi kita minggu lalu tentang apa? Ya. Ya, baik, materi minggu lalu tentang manusia dan sejarah. Baik, mungkin dari antara kalian ada yang masih ingat tentang apa itu manusia atau pengertian manusia? Saya, Ibu. Silakan, ada dia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia yang memiliki akal budi. Baik, bagus sekali. Jadi yang dikatakan ada dia, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia yang memiliki akal budi. Baik, kita akan masuk dalam materi kita hari ini yang masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Tetapi materi hari ini kita akan lebih mempelajari tentang sejarah. Sebelum memasuki dalam materi ini, Ibu akan memberitahukan poin-poin yang akan kita bahas dalam materi kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian sejarah. Yang kedua adalah unsur-unsur sejarah. Yang ketiga adalah konsep sejarah. Dan yang keempat adalah periodisasi sejarah. Baik, kita akan masuk dalam poin yang pertama, yaitu pengertian sejarah. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu tentang pengertian sejarah. Kalau belum ada yang tahu, maka Ibu akan menjelaskan. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Mengapa harus pohon? Mengapa harus pohon? Tidak meja, papan, ataupun kursi, tapi harus pohon. Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, mari kita belajar bersama mengapa harus pohon. Karena pohon selalu berkembang seperti halnya dengan peristiwa sejarah. Dimulai dari peristiwa kecil, semakin bertambahnya waktu, maka semakin akan kompleks. Nah, sejarah juga ada pengertian dari berbagai bahasa. Nah, yang pertama itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani atau historia, yang artinya ilmu. Yang berikut dari bahasa Inggris. Ada yang tahu kah sejarah dalam bahasa Inggris? Ya, silakan Iven. Sorry, Ibu. Ya, benar sekali. Dalam bahasa Inggris, sejarah itu adalah history, yang artinya masa lalu. Yang berikut dari bahasa Belanda. Dari bahasa Belanda itu Geschiedenis, yang artinya yang sudah terjadi. Yang berikut dari bahasa Jerman, yaitu Geschichte,
yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Nah, dari pengertian sejarah dan arti sejarah dari berbagai bahasa, apakah anak-anak tahu siapa sih bapak sejarah dunia? Kalau tidak ada yang tahu, bapak sejarah dunia adalah Bapak Herodotus. Sekali lagi, bapak sejarah dunia adalah Bapak Herodotus. Bapak Herodotus itu adalah seorang ilmuwan sekaligus sejarawan yang berasal dari Yunani. Nah, kalau bapak sejarawan dunia yaitu Bapak Herodotus. Nah, bapak sejarawan Indonesia adalah siapa? Kalau tidak ada yang tahu, bapak sejarah Indonesia adalah Bapak Sartono Patudjarjo. Sekali lagi, bapak sejarah Indonesia adalah Bapak Sartono Patudjarjo. Nah, yang berikut kita akan masuk dalam ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah yang pertama adalah bersifat unik. Ada yang tahukah kenapa sejarah harus bersifat unik? Kalau tidak ada yang tahu, maka Ibu akan menjelaskan. Sejarah bersifat unik karena sejarah terjadi hanya sekali saja. Walaupun bisa terulang kembali, namun waktu, ruang, dan pelakunya tidak akan sama lagi. Seperti halnya dengan peristiwa proklamasi. Bisa jadi saja kalau peristiwa proklamasi terulang, namun tidak akan seperti yang sudah terjadi pada masa lalu. Itu suasananya, waktu, ruang tidak akan sama seperti yang sekarang ini. Namun di sini Ibu yakin kalau peristiwa proklamasi tidak akan terjadi lagi karena Indonesia sudah merdeka. Yang berikut, ciri yang berikut tidak akan terulang kembali. Ciri yang berikut adalah berpengaruh besar. Nah, ada yang tahu kenapa ciri sejarah yang berikut adalah berpengaruh besar? Kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Kita Indonesia ini yang dikatakan sejarah adalah peristiwa masa lalu yang besar. Mengapa demikian? Karena suatu peristiwa itu dikatakan besar, maka dia akan dicatat dalam sejarah. Contohnya seperti peristiwa proklamasi. Peristiwa proklamasi itu adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat diketahui banyak orang, sehingga dicatat dalam sejarah. Kalau misalnya peristiwa kita dalam sehari-hari, misalnya kecelakaan, itu tuh peristiwa yang hal biasa, jadi tidak akan dicatat dalam sejarah. Jadi dari pengertian sejarah di atas dan ciri-ciri, terus sejarah dalam berbagai bahasa, ada yang bisa simpulkan apa itu sejarah? Ada Ibu. Ya, silakan Iben. Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang dilakukan oleh manusia atau yang diciptakan oleh manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dijadikan pedoman untuk generasi yang akan datang. Ya, tepat sekali. Seperti yang dikatakan Iven bahwa sejarah adalah peristiwa masa lalu yang dilakukan manusia atau diciptakan manusia yang mempengaruhi kehidupan dan dijadikan pedoman untuk generasi yang akan datang. Yang berikut adalah dimensi waktu sejarah. Di antara kalian ada yang sudah tahu dimensi waktu sejarah? Ya, baik, kalau belum ada yang tahu maka Ibu akan menjelaskan bahwa ada di dalam sejarah ada 3 dimensi waktu. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua masa kini, yang ketiga masa yang akan datang. Masa lalu itu adalah berkaitan dengan peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan akan menjadi pengalaman pada masa kini dan akan menata masa yang akan datang. Yang berikut kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu unsur-unsur sejarah. Namun sebelum itu Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah mengerti tentang poin yang pertama, yaitu pengertian sejarah? Baik, kalau kalian sudah mengerti, maka kita akan masuk dalam
poin yang kedua yaitu unsur-unsur sejarah. Dalam sejarah ada 3 unsur sejarah. Di antara kalian ada yang sudah tahu? Silahkan. Waktu yang pertama itu. Baik, tepat sekali. Seperti yang dikatakan event bahwa dalam sejarah ada 3 unsur sejarah yang pertama itu adalah waktu. Waktu itu proses terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua ada yang tahu lagi? Tempat. Ya, tepat sekali. Yang kedua tempat. Tempat itu adalah ruang yang terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga ada yang tahu lagi? Kalau tidak ada yang tahu, yang ketiga adalah manusia. Manusia adalah unsur yang paling penting dalam sejarah. Mengapa demikian? Karena manusia merupakan pelaku utama dalam peristiwa sejarah, sehingga dikatakan unsur yang paling penting dalam sejarah. Baik, kita akan melanjutkan dalam poin yang berikut, yaitu konsep sejarah. Konsep sejarah. Dalam sejarah ada 4 konsep. Di antara kalian ada yang tahu? Ya, baik. Mari kita belajar bersama. Dalam sejarah ada 4 konsep. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan tidak terulang kembali dan bersifat objektif. Yang kedua, sejarah sebagai kisah, yang artinya peristiwa yang telah terjadi dikisahkan kembali dalam bentuk cerita dan bersifat subjektif. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu, yang artinya sejarah harus memenuhi kriteria keilmuan dan disusun secara ilmiah. Yang berikut, sejarah sebagai seni, yang artinya sejarah dihidupkan kembali berdasarkan imajinasi menggunakan berbagai bahasa seperti novel, film, dan sebagainya. Seperti halnya dengan contohnya seperti perang Niki-Niki, perang Kolbano, itu bisa dijadikan sebuah novel atau bisa dijadikan sebuah kisah atau dijadikan sebuah film. Contohnya seperti itu. Kita akan masuk dalam poin yang berikut. Namun sebelum itu, di antara kalian ada yang belum mengerti tentang konsep sejarah? Baik, kalau sudah mengerti, maka kita akan lanjut dalam poin yang keempat, yaitu periodisasi sejarah. Periodisasi sejarah adalah pembabakan waktu dalam sejarah yang digunakan dalam suatu peristiwa. Nah, ada yang tahu fungsi periodisasi sejarah? Kalau tidak ada yang tahu, maka mari kita belajar bersama. Fungsi periodisasi sejarah adalah untuk mempermudah pemahaman dan pengklarifikasi peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu. Nah, di Indonesia ada 2 periodisasi sejarah. Ada yang masih ingat atau ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, maka Ibu akan menjelaskan. Di Indonesia ada 2 periodisasi sejarah. Yang pertama, Saman Praaksara. Saman Praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan atau zaman manusia purba. Yang kedua adalah Saman Sejarah. Zaman sejarah adalah zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan dengan masuknya bangsa-bangsa barat di Indonesia. Nah, sampai di sini kalian sudah mengerti tentang periodisasi sejarah. Nah, kita akan lanjut ke materi yang berikut, yaitu cara berpikir sejarah. Nah, dalam sejarah ada 2 cara berpikir. Yang pertama itu diakronis. Yang kedua itu sinkronis. Nah, di sini sinkronis
artinya meluas dalam ruang, menyempit dalam waktu, yang artinya dituntut untuk menganalisis suatu peristiwa pada intinya saja atau pada pokok peristiwanya. Contohnya peristiwa Rengas Dengklok. Dalam peristiwa Rengas Dengklok, dalam peristiwa tersebut cuma membahas seputaran peristiwa tersebut, tidak membahas peristiwa-peristiwa lainnya, tapi membahas seputaran peristiwa Rengas Dengklok saja, atau siapa saja pelaku yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Yang kedua adalah cara berpikir diakronis. Cara berpikir diakronis atau diakronis berasal dari bahasa Yunani, artinya melewati kronos, yang artinya perjalanan waktu. Maksud dari pengertian di atas bahwa menyempit dalam ruangan, memanjang dalam waktu, lebih mementingkan proses terjadinya peristiwa. Contohnya peristiwa Rengas Dengklok. Dalam peristiwa Rengas Dengklok mulai membahas dari kedatangan Jepang, begitu. Dengan demikian materi kita sampai di sini. Di antara kalian ada yang belum mengerti? Baik, kalau kalian sudah mengerti, maka dari 4 poin yang kita bahas hari ini, ada yang bisa simpulkan? Kalau tidak ada yang bisa simpulkan, maka ibu akan menyimpulkan bahwa sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, yang dikenang hingga sampai saat ini. Unsur-unsur sejarah terdiri dari 3, yaitu ruang, waktu, dan manusia. Dan yang berikut konsep sejarah. Sejarah terdiri dari 4 konsep, yaitu sejarah sebagai seni, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Yang keempat adalah periodisasi sejarah. Periodisasi sejarah yaitu pembabakan waktu atau peristiwa yang berdasarkan urutan waktu. Nah, cukup sampai di sini materi kita hari ini, dan ibu akan memberitahukan bahwa materi kita minggu depan kita akan membahas tentang saman praksara dan saman sejarah lebih mendalam. Demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, maka salah satu di antara kalian menuju kita dalam doa. Silakan, ada dia. Sebelum kita berdoa, izinkanlah saya mendoakan doa ini menurut ajaran agama kita masing-masing. Ya Allah, Bapa dan di kerajaan surga, Bapa yang Maha Pencipta dan Penyayang, terima kasih atas perlindungan dari awal kami mengikuti kegiatan belajar mengajar kami hingga berakhir dengan baik. Semoga pembelajaran kami pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih ya. Baik, sampai jumpa ke minggu depan ya. Dan sebelum itu ibu akan memberikan satu pesan terhadap kalian bahwa kita belajar sejarah itu tidak boleh menghafal, tetapi membaca dan memahami ya. Sampai jumpa minggu depan.